Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran mesin I2 akan mempresentasikan laporan final proyek UAS. Di mana kelompok 2 terdiri dari saya, Cecilia Audialindi Cistia Praba dengan NIM 187221006. Dan saya Nadia Rizky Salsabila dengan NIM 1872210004. Di mana artikel acuan kami dengan judul Implementation of Quantum Support Vector Machine Algorithm Using a Benchmarking Dataset. Pada pembahasan kali ini, yaitu membahas mengenai yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, ketiga metodologi penelitian, keempat dataset, kelima uji coba dan pembahasan, keenam kesimpulan dan saran, ketujuh daftar pustaka, dan kedelapan adalah lampiran. Baik, yang pertama kita masuk ke papan pendahuluan. Jadi yang pertama ada latar belakang. Di sini kemajuan teknologi komputasi kuantum telah mengubah cara kita memandang pengolahan data dan pemecahan masalah komputasi yang kompleks. Komputasi kuantum menawarkan potensi kecepatan dan efisiensi yang jauh melampaui komputasi yang bersifat klasik, khususnya dalam menangani dataset yang sangat besar dan rumit. Kemudian, salah satu bidang yang dapat mengambil manfaat besar dari keuntungan ini yaitu pembelajaran mesin, di mana komputasi kuantum dapat mempercepat proses pelatihan dan inferensi model. VSPM ini adalah salah satu algoritma kuantum yang menarik karena kemampuannya untuk mengatasi masalah klasifikasi dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SVM yang klasik atau yang biasanya kita pakai. Nah, kecepatan pemrosesan CSVM ini menjadi keunggulan utama yang membuat relevan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa langsung next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Di sini kami mendapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perbandingan kinerja algoritma mesin ISVM dengan SVM klasik dalam tugas klasifikasi menggunakan dataset MNIST digit tulis tangan. Kemudian yang kedua, bagaimana potensi keunggulan algoritma VSVM kuantum dalam menangani dataset besar dan menawarkan solusi untuk masalah kompleks dalam pembelajaran mesin. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu membandingkan efisiensi dan akurasi dalam algoritma VSVM dan juga SVM klasik dalam menyelesaikan tugas klasifikasi menggunakan dataset yang telah kita pilih. Kemudian mengevaluasi kemampuan algoritma VSVM kuantum dalam menangani dataset besar dan memberikan solusi untuk masalah kompleks dalam pembelajaran mesin serta memberikan mempertimbangkan potensi keunggulan algoritma ini dibandingkan dengan SVM klasik. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dan juga batasan masalah. Di sini manfaatnya yaitu memberikan pemahaman tentang implementasi algoritma mesin vektor kuantum atau VSVM dalam tugas klasifikasi menggunakan dataset yang telah kami pilih, kemudian memperbandingkan kinerja VSVM dan SVM klasik dalam hal akurasi dan waktu pemrosesan, serta menunjukkan super prioritas VSVM dalam eksperimen yang kami lakukan. Kemudian untuk batasan masalahnya yaitu fokus pada perbandingan kinerja VSVM dan juga SVM, kemudian tidak membahas aplikasi algoritma VSVM dalam konteks lain atau dataset yang berbeda. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada dasar teori, di mana ada beberapa dasar teori yang kami angkat. Yang pertama ada konsep dasar komputasi kuantum, di mana konsep dasar komputasi kuantum melibatkan manipulasi informasi yang dienkripsikan dalam bentuk quantum bits atau qubit, di mana qubit itu sendiri merupakan entitas dasar dari informasi kuantum yang dapat dijelaskan sebagai perangkat mekanik kuantum dengan dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Di mana komputasi kuantum berpotensi merevolusi berbagai bidang dengan menawarkan peningkatan kecepatan dan kapasitas pemrosesan yang signifikan. Baik, untuk selanjutnya adalah qubit dan prinsip kerjanya, di mana qubit dapat berada dalam keadaan 0 dan 1 atau dalam keadaan kuantum acak yang umumnya dilambangkan sebagai berikut. Yang ketiga ada support vector machine, di mana support vector machine atau SPM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi, yang diperkenalkan oleh Vladimir Popnik dan kawan-kawannya pada tahun 1995. Yang keempat ada prinsip kerja SPM, di mana prinsip dasar SPM itu sendiri yaitu menemukan hyperplane yang memaksimalkan margin antara dua kelas data. Kemudian yang kelima adalah keuntungan penggunaan QSVM dalam machine learning. Penggunaan quantum support vector machine atau QSVM dalam machine learning memberikan keuntungan dalam menangani dataset besar dalam bentuk operasi vektor dan matriks dengan sangat efisien. QSVM memanfaatkan kecepatan eksponensial komputasi kuantum untuk memberikan percepatan dalam pemrosesan data dan analisis.
Kemudian yang selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian terdapat 8 tahap. Yang pertama, studi literatur, di mana peneliti meninjau literatur tentang komputasi kuantum, algoritma SPM, dan aplikasinya. Kemudian pemilihan dataset, di mana di sini dataset yang dipilih adalah dataset MNIST. Yang ketiga ada pra-pemrosesan data yang meliputi konversi ke format yang dapat diolah oleh algoritma kuantum, mencakup normalisasi, pengubahan format gambar, dan transformasi lainnya. Yang keempat ada implementasi algoritma QSPM dengan menggunakan teknik variasional atau kernel. Yang kelima ada analisis data, di mana data diproses dan kemudian dianalisis menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi dan menyoroti fitur-fitur penting. Yang keenam ada pengujian model, di mana model QSPM diuji dengan dataset uji terpisah untuk mengevaluasi kinerja dalam klasifikasi gambar tulisan tangan. Yang ketujuh ada perbandingan hasil dari algoritma kuantum dibandingkan dengan SPM klasik. Yang kedelapan ada hasil, di mana hasil eksperimen mengevaluasi efektivitas algoritma QSPM dalam klasifikasi. Kemudian di sini menjelaskan tentang dataset yang digunakan dalam penelitian, yaitu dataset MNIST FGSM atau Modified National Institute of Standards and Technology Database Fast Gradient Sign Method, merupakan kumpulan data yang bersifat adversarial, terdiri dari 60.000 sampel untuk latihan dan 10.000 sampel untuk pengujian. Di mana setiap sampel merupakan gambar grayscale dengan ukuran 28 x 28 piksel yang dikaitkan dengan salah satu dari 10 kelas. Setiap gambar dalam dataset MNIST FGSM memiliki dimensi 28 x 28 dengan total 784 piksel. Mana setiap piksel memiliki nilai tunggal yang menunjukkan tingkat kegelapan ataupun kecerahan. Dengan nilai yang lebih tinggi menandakan kegelapan yang lebih besar. Rentangnya antara 0 hingga 255. Dataset pelatihan dan pengujian memiliki total 785 kolom, di mana kolom pertama merupakan label kelas dalam bentuk bilangan bulat 0 hingga 9. Dan sisanya adalah nilai dari piksel gambar. Untuk menemukan lokasi piksel dalam gambar, koordinat piksel dapat dinyatakan sebagai X sama dengan I kali 28 plus J, di mana I dan J adalah bilangan bulat antara 0 dan 27. Yang menandakan bahwa piksel tersebut terletak pada baris I dan kolom J dari matriks 28 kali 28. Kemudian ini merupakan dataset yang sebelum dikonversi, di mana training dan juga testingnya sebagai berikut dengan deskripsi yang sama. Kemudian kami menggunakan metode SPM untuk menguji, ya, dengan mengimport. Yang pertama mengimport library, kemudian membaca dataset, di mana dataset training dan juga dataset testingnya sudah dibagi pada MNIST train.csv dan MNIST test.csv. Dan datanya adalah sebagai berikut. Kemudian kami mengambil data dengan 100 baris pertama sebagai sampel, karena di sini menggunakan SPM, di mana SPM tidak dapat digunakan untuk data yang dengan jumlah besar. Jadi kami mengambil dari 100 baris pertama dari data pelatihan dan juga dari data testingnya. Kemudian kita mengecek missing value, di mana pada data training dan juga data testingnya tidak terdapat missing value, sehingga tidak dilakukan penanganan untuk missing value. Kemudian kita mengelompokkan dengan menjadi dua, yaitu variabel training dan variabel testingnya, di mana ada X juga Y. Output yang dihasilkan oleh sintang ini menampilkan data variabel dan label kelas dari dataset MNIST dengan judul grouping variabel training dan juga variabel testing, di mana output menampilkan matriks X yang berisi nilai-nilai fitur atau piksel gambar dari data training maupun pelatihannya, diikuti oleh array Y yang berisi label kelas, yaitu antara digit 0 sampai dengan 9 setiap gambar. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ada pembagian training dan juga testing, di mana di sini dibagi antara X-train dan juga Y-train, X-test dan juga Y-test, dengan output sebagai berikut. Hasil outputnya adalah 4 tabel terstruktur yang memperlihatkan pembagian data menjadi X-train, Y-train, X-test, dan juga Y-test.
dan menampilkan nilai piksel yang sudah dinormalisasi sebagai fitur dan label yang sesuai. Digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang dikembangkan dengan normalisasi rentang nilai piksel disesuaikan agar tidak terlalu besar, untuk mempermudah proses pembelajaran dan menghasilkan model yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Kemudian selanjutnya adalah memodelkan dengan pemodelan SVM. Outputnya, hasil prediksi kelas target untuk data uji yang disimpan dalam variabel GPRED SVM. Ini merupakan representasi dari kelas target yang diprediksi oleh model SVM untuk setiap instan dalam data uji. Output dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model SVM dalam memprediksi kelas-kelas target yang belum dikenal. Dengan membandingkan hasil prediksi dengan kelas target yang sebenarnya, dapat menentukan seberapa baik model SVM dalam melakukan klasifikasi pada data yang diberikan. Sehingga jika nilainya semakin mendekati 1, maka nilai akurasinya mendekati 100% dan semakin baik performa model SVM dalam memprediksi kelas target. Mana di sini untuk memprediksi seberapa akurasi, sensitivity, specificity, precision, recall, dan juga F1 score-nya. Dengan hasil sebagai berikut, di mana untuk sampel 100 dataset pertama yang menghasilkan akurasi 0,41 dengan spesifikasi 95,45, precision 0,438, recall-nya 0,41, dan F1 score-nya ada 0,401. Di mana laporan klasifikasi yang terperinci untuk setiap kelas yang diberikan untuk menampilkan confusion matrix dan beberapa matriks evaluasi model. Dengan matriks confusion matriksnya adalah sebagai berikut. Di mana di sini nilainya tidak mendekati 0 dan ini kurang akurat karena terdapat beberapa titik sehingga tidak terbentuk segitiga atas dan segitiga bawahnya. Bentuk dari confusion matrix itu sendiri merupakan heat map yang menunjukkan distribusi prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Dengan memvisualisasikan seberapa baik model SVM dengan warna yang semakin gelap menandakan jumlah prediksi yang lebih tinggi. Sepanjang sumbu X adalah kelas yang diprediksi dan di sepanjang sumbu Y adalah kelas aktual. Dari matrik ini terlihat bahwa prediksi model untuk beberapa kelas lebih akurat daripada yang lain dengan diagonal matrik yang lebih gelap menunjukkan prediksi yang benar, sementara nilai non-diagonal menunjukkan prediksi yang salah. Sebagai contoh, model berhasil memprediksi dengan baik kelas 1, 399 prediksi benar, dan kelas 7, 367 prediksi benar, namun kurang akurat untuk kelas 3 dengan banyak prediksi tersebar di berbagai kelas lain. Nah, di sini ada pengambilan sampel secara acak, di mana indeks acak yang dipilih adalah 1134 dengan nilai sebenarnya adalah 3 dan prediksi digitnya adalah 4. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan metode QSPM. Jadi untuk langkahnya yang pertama masih sama, yaitu mengimport package. Di sini kita mengimport Qiskit. Kemudian yang selanjutnya membaca data. Kemudian yang selanjutnya di sini kita memisahkan fitur dan label untuk testing dan juga training, sama seperti SVM tadi. Kemudian kita melakukan pengecekan value. Di sini tidak ada missing value. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan grouping yang dibagi menjadi 2, yaitu data variabel dan juga data kelas. Bisa di next. Di sini kita melakukan pembagian training dan juga testing. Masih sama seperti pada metode yang sudah dijelaskan di SVM tadi. Kemudian, di sini yang membedakan dengan SVM, di sini kita melakukan pemodelan dengan metode ISVM. Kemudian di sini mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini output menampilkan hasil pemodelan klasifikasi menggunakan VSVM dan membandingkan dengan SVM klasik. Jadi akurasi model VSVM kemudian dihitung dan dibulatkan menjadi 2 angka desimal dan ditampilkan sebagai akurasi VSVM. Baris selanjutnya menampilkan judul. Kemudian di sini perulangan ini mencoba 4 kernel yang umum digunakan di SVM klasik, yaitu linear, poly, RBF, dan sigmoid. Kemudian untuk selanjutnya
Di sini kita melakukan prediksi dan juga evaluasi model, di mana nanti akan menampilkan classification report dan juga confusion matrix. Jadi di sini terdapat outputnya dengan akurasinya yaitu 0,96 mendekati sempurna. Kemudian untuk confusion matrixnya akurasinya yaitu 95,66%, precisionnya 0,96, recallnya 0,96, dan F1 skornya 0,96. Mungkin bisa dilanjut. Nah, di sini kita menampilkan confusion matrixnya. Bisa di next. Dan di sini output dari sintaks tersebut menampilkan confusion matrix dalam bentuk heat map yang menunjukkan distribusi, prediksi, benar, dan salah untuk setiap kelasnya. Nah, di sini terlihat bahwa prediksi model untuk beberapa kelas lebih akurat daripada yang lainnya dengan diagonal matriks yang lebih gelap menunjukkan prediksi yang benar, sementara nilai-nilai non-diagonal menunjukkan prediksi yang salah. Contohnya pada confusion matrix yang sebelumnya, yaitu pada kelas 1 yaitu ada 1123 prediksi yang benar dan di kelas 2 ada 981 prediksi yang benar, namun kurang akurat untuk pada kelas kelima dengan banyak prediksi tersebar di berbagai kelas yang lain. Kemudian next, di sini kita melakukan pengolahan yaitu masukkan fungsi untuk memilih data acak dari MNIST test dan melakukan prediksi. Di sini kita memprediksi menggunakan model KSVM dan memanggil fungsi prediksi untuk data acak. Di sini apabila kita memasukkan indeks 2370, maka nilai sebenarnya dan prediksi digit yang akan muncul adalah 0. Kemudian ada perbandingan hasil percobaan. Di sini untuk SVM, di sini instan prediksinya yaitu 721417. Kemudian jika di instan prediksi VSVM, di sini menampilkan 721456. Bisa dilanjut. Untuk classification reportnya, di sini SVM menampilkan akurasi 0,41, kemudian jika di VSVM akurasinya 0,96, yaitu mendekati sempurna atau lebih akurat. Kemudian di confusion matrixnya, di sini spesifikasinya 95,45, kemudian presisinya 0,43, recallnya 0,41, dan F1 skornya 0,40. Sedangkan di VSVM, ini akurasinya 95,66%, presisinya 0,96, recallnya 0,96, dan juga F1 skornya 0,96. Bisa di next. Nah, di sini untuk confusion matrixnya, yaitu bisa dilihat untuk SVM dan juga VSVM-nya. Di sini untuk SVM-nya sendiri, di sini ada kelas yang diprediksi benar, yaitu ada di kelas 1, kemudian di kelas 7, dan kurang akurat pada kelas ketiga. Kemudian KSVM itu menampilkan yang akurat adalah di kelas 1 dan juga di kelas 2, sedangkan yang kurang akurat tadi ada di kelas 5. Bisa di next. Nah, apabila kita memasukkan indeks acak pada SVM dengan angka 1134, maka nilai sebenarnya akan muncul adalah 3 dan prediksi digitnya adalah 4. Kemudian di VSVM, apabila kita memasukkan indeks acak yaitu 2370, nilai yang sebenarnya akan muncul adalah 0 dan prediksi digitnya juga adalah 0. Kemudian untuk analisa masalahnya, yaitu waktu eksekusi, algoritma SVM klasik memerlukan waktu eksekusi yang cukup lama dibandingkan dengan VSVM, terutama ketika menangani data besar seperti MNIST yang terdiri dari gambar-gambar dan angka tulisan. Kemudian akurasi model, di sini meskipun SVM klasik dapat memberikan hasil yang baik, ada kebutuhan untuk meningkatkan akurasi model dalam klasifikasi data yang lebih kompleks. Kemudian untuk pra-pemrosesan data, langkah-langkah pra-pemrosesan data seperti pemilihan dataset yang tepat, preprocessing data, visualisasi, dan pemilihan fitur yang relevan sangat penting untuk validasi model dalam machine learning. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya sendiri, di sini kita bisa menggunakan KSVM di sini untuk mempercepat waktu eksekusi dan meningkatkan akurasi dalam pemodelan machine learning. Penelitian yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa VSVM dapat memberikan kecepatan yang lebih tinggi daripada SVM klasik
dalam menangani data yang cukup besar. Kemudian untuk pra pemrosesan data, di sini melakukan eksplorasi data yang cermat dan memilih fitur yang bijaksana untuk memastikan fondasi yang kita gunakan itu tepat. Langkah-langkah ini termasuk dalam pemilihan dataset yang tepat, kemudian preprocessing data, visualisasi data, dan pemilihan fitur yang relevan. Kemudian untuk evaluasi performa model, di sini menggunakan classification report dan juga confusion matrix untuk memberikan perincian seperti preposition, kemudian recall, dan F1 score. Di sini selain itu sensitivitas dan spesifisitas dihitung berdasarkan confusion matrix untuk mengevaluasi kinerja model secara mendalam. Mungkin bisa di next. Baik, setelah dilakukan beberapa pemrosesan data dan juga uji cobanya, dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi ISVM atau Quantum Support Vector Machine dalam tugas klasifikasi menggunakan dataset MNIST di tulisan tangan menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam meningkatkan akurasi prediksi data. Melalui analisa data, pengujian model, dan perbandingan dengan metode SVM klasik, ISVM berhasil memberikan hasil yang lebih baik dalam hal akurasi klasifikasi. Hasil eksperimen juga menunjukkan bahwa GSPM mampu menangani dataset besar dengan waktu pemrosesan yang lebih cepat, memberikan indikasi potensi keunggulan algoritma kuantum dalam pembelajaran mesin. Selain itu, laporan ini juga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar dalam komputasi kuantum dan penerapannya dalam konteks machine learning. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang kuantum computing dan aplikasinya dalam berbagai industri. Dan dapat disimpulkan dari laporan ini menggarisbawahi pentingnya eksplorasi teknologi kuantum dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam analisis data serta memberikan landasan bagi penelitian lanjutan dalam mengoptimalkan proses klasifikasi dan prediksi data. Untuk saran, untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar laporan ini dapat melibatkan lebih banyak eksperimen dan studi kasus untuk menguji keandalan dan generalisasi dari algoritma quantum support vector machine dalam berbagai domain aplikasi. Selain itu, juga dapat mempertimbangkan penggunaan dataset yang lebih kompleks dan variasi metode evaluasi performa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keunggulan GSPM. Penting juga untuk memperluas pengelompokan ataupun masalah optimisasi lainnya dalam machine learning. Dengan demikian, jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam memperluas wawasan tentang penerapan komputasi kuantum dalam pembelajaran mesin dan mendorong perkembangan teknologi kuantum untuk solusi data-driven yang lebih efisien dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.